Shalom, perkenalkan nama saya Astir Nini Umulimbu dengan NIM 3122004, Prodi Pendidikan Biologi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Sel diklasifikasikan menjadi dua jenis berdasarkan strukturnya, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Terdapat perbedaan sel prokariotik dengan sel eukariotik. Sel prokariotik adalah bentuk sel yang lebih sederhana. Organel yang terkait membran DNA yang biasanya berupa molekul melingkar tunggal mengapung di dalam sitoplasma sel. Prokariotik tidak memiliki nukleus atau membran organel tertutup. Mereka memiliki materi genetik, tetapi itu tidak terkandung dalam inti. Sel prokariotik selalu bersel satu atau organisme uniseluler seperti bakteri. Sedangkan pada sel eukariotik membentuk organisme multiseluler yang kompleks, memiliki organel yang meliputi inti dan bagian-bagian khusus lainnya, seperti yang ditemukan pada tumbuhan dan hewan. Mari kita pelajari lebih lanjut mengenai sel hewan dan sel tumbuhan. Kita masuk pada sel hewan. Sel hewan adalah dasar dari semua hewan. Mari kita lihat mengenai sel hewan lebih dekat. Membran plasma. Sel hewan dilindungi oleh lapisan ganda fosfolipid yang mengelilingi sel dan berfungsi sebagai gerbang yang memungkinkan masuk dan keluarnya molekul dari sel. Di tengah sel terletak nukleus. Nukleus bertindak sebagai otak sel. Setiap aktivitas metabolisme sel diatur oleh nukleus yang mengandung DNA dalam bentuk kromatin dan sel nukleolus. Mengandung sejumlah organel terikat membran ganda kecil yang disebut mitokondria. Mitokondria adalah pembangkit tenaga sel dan melakukan respirasi seluler aerob untuk menghasilkan ATP yang merupakan mata uang energi sel. Selanjutnya kita masuk pada ribosom. Ribosom adalah badan globular kecil yang ditemukan dalam jumlah besar di dalam sel. Mereka dikenal sebagai pabrik protein sel saat mereka membawa keluar sintesis protein di dalam sel. Ribosom dapat bebas atau menempel pada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma membentuk jaringan tubulus dan vesikel yang saling berhubungan dan berfungsi untuk mengangkut protein ke seluruh sel. Selanjutnya kita masuk pada badan Golgi. Badan Golgi adalah sistem kantung bermembran yang disebut sisternae. Tujuan badan Golgi adalah untuk mengangkut vesikel sekretorik dan membentuk lisosom. Lisosom adalah bagian belakang sel yang mengandung enzim pencernaan dan melakukan pencernaan intraseluler. Selanjutnya kita masuk pada sel tumbuhan. Mari kita periksa sel tumbuhan lebih dekat. Sel tumbuhan mirip dengan sel hewan. Mengandung inti sel di mana bahan genetik disimpan dalam bentuk DNA. Di dalam inti sel ada nukleolus. Itu adalah tubuh granular yang dibangun dari protein dan asam ribonukleat RNA, di mana antara lain ribosom diproduksi. Ribosom adalah organel yang terlibat dalam sintesis protein. Beberapa di antaranya melekat pada retikulum endoplasma. Yang lain tersuspensi bebas di sitoplasma. Sitoplasma adalah suspensi cair yang mengisi sel yang berisi berbagai organel. Retikulum endoplasma berbentuk sebuah labirin yang mengelilingi nukleus. Satu bagian dari RE disebut retikulum endoplasma kasar.
Retikulum endoplasma kasar ditempeli ribosom dan terdapat retikulum endoplasma halus yang tidak ditempeli ribosom. Selanjutnya, badan Golgi. Badan Golgi adalah gudang sel zat yang diproduksi di dalamnya, disimpan di sana dan kemudian diangkut ke bagian lain. Di antara organel yang lebih kompleks adalah mitokondria, di mana respirasi seluler terjadi ukuran dan bentuk bervariasi tergantung pada jenis sel. Setiap sel tumbuhan dikelilingi oleh membran sel yang bertindak sebagai penghalang yang memisahkan sel dari lingkungan luar. Sel tumbuhan juga memiliki sejumlah fitur unik, yaitu dinding sel yang terdiri dari beberapa lapisan selulosa adalah fitur karakteristik sel tumbuhan. Strukturnya yang kaku berfungsi sebagai bingkai yang memberikan sel bentuk yang teratur. Dinding sel melindungi sel dari kehilangan air, memungkinkan aliran berbagai zat dari luar ke dalam sel. Sel tumbuhan dapat menggunakan energi matahari sebagai bahan bakar untuk produksi dari senyawa organik yang dibutuhkan. Melalui kloroplas yang terdapat di dalam sel, yang juga dikenal sebagai badan hijau, organel ini mengandung klorofil pigmen hijau yang memungkinkan konversi energi matahari menjadi energi ikatan kimia. Selanjutnya, vakuola. Vakuola besar yang permukaannya sering menempati hampir seluruh sel adalah fitur unik lain dari vakuola. Sel tumbuhan dapat disamakan dengan tangkai besar yang diisi dengan getah sel yang terutama mengandung air dan zat cadangan unsur-unsur. Sel tumbuhan ini bekerja sama erat memastikan fungsi sel yang tepat. Mereka ditemukan di semua sel tumbuhan terlepas dari jenis tumbuhan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Shalom.